Lukas 9 dan 23. Itu jalan karena apa? Saja? Bukan. Nah, Pak, dikatakan begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, perhatikan di sini. Ada 3 poin di dalam Lukas 9 ayat 23 ini yang menjadi gaya hidup Kristen. Pertama itu menyangkal diri. Mengapa menyangkal diri? Karena kalau tidak menyangkal diri, kita akan menyusahkan diri kita dan menyusahkan banyak orang. Perhatikan Yakobus 3:16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sana akan terjadi kekacauan. Jadi di mana-mana kalau ada yang kacau, itu pasti ada banyak di sana orang yang mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya supaya kita disebut hidup bergaya Kristen, gaya Kristen harus menyangkal diri, menanggalkan diri dari diri sendiri. Dicopot. Artinya bukan kita lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Yang kedua itu memikul salibnya. Ini setiap hari ternyata. Kadang-kadang kita kalau pas pikul salib maunya cuma sehari toh. Kalau pas ada misalnya kita merasa ada masalah, oh kita iki pikul salib. Kita berdoa, Tuhan lalukanlah. Maunya pikul salib itu cuma sebentar saja. Padahal firman Tuhan berkata itu setiap hari. Karena apa? Memang dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini seperti rest area saja. Perhatikan bahwa Roma 8 ayat 28 ini ayat favorit saya. Dulu sepengetahuan saya begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kebaikan yang saya percaya dulu adalah bahwa itu tentang hal-hal fisik. Misalnya, kalau saya ini sekarang istilahnya ekonominya sulit, lalu banyak masalah, mungkin ditipu orang, lalu mungkin mengalami masalah karena tidak jujur atau banyak hal, lalu saya kesusahan. Lalu saya imani firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dalam pemikiran saya zaman dulu itu adalah nanti saya akan dipulihkan secara ekonomi, dipulihkan masa depannya. Padahal itu meleset. Maksudnya adalah ketika kita mempunyai masalah itu, Tuhan akan mengarahkan kita semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Jadi bukan kalau sekarang jadi direktur, nanti suatu saat akan menjadi direktur utama. Nggak seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu, tetapi bukan ini maksudnya itu. Bukan yang ini. Kalaupun ini diimani, itu karena meleset, salah iman. Karena tujuan kita selama hidup di muka bumi ini adalah kita memperbaiki diri semakin serupa dengan Kristus. Mengapa? Karena kita ini kan dulunya hidup dalam dosa, lalu kita naturnya natur dosa, kita terikat dengan dosa, kita nggak bisa, katakanlah nggak bisa melepaskan diri, sama seperti tadi di awalnya itu dirantai. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu, itu rantai itu dilepaskan. Artinya kita punya kuasa untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Ada contohnya. Nah, yang ketiga itu ikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Saudara tahu pencipta atau kisah pencipta lagu ini itu di negara India, negara bagian Assam. Kebetulan saya punya teman yang dari daerah itu, Bu Ika juga kenal mungkin, Pak Samuel Segupta. Temannya itu dari Assam. Dia pernah bercerita bahwa dia memang pernah dia dari daerah asalnya bapak pencipta lagu itu, dan menyanyikan itu. Dia memberitahu bahwa di sana sekarang karena ada darah martir, kekristenan
sangat pesat dan orang-orang dari sana itu sangat militan. Nah, ketika dia menciptakan lagu ini, itu sebenarnya sedang ditodong dengan senjata. Disuruh milih, mau mati atau menyangkal iman. Lalu dia diikat, kemudian diancam. Kamu kalau tidak menyangkal Yesus, maka istrimu akan ditembak. Dia malah menyanyi, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku. Dia tidak menjawab, tetapi dia menyanyikan pujian itu. Ditembak istrinya. Terakhir dia bilang, sekarang kalau kamu tidak menyangkal Yesus, anak-anakmu ditembak. Dia tetap menyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, no turning back, no turning back. Ditembak anak-anaknya. Terakhir dia pun ditanyain, kamu masih bisa hidup kalau menyangkal? Dia bilang, no turning back. Ku tak ingkar, ditembak. Jadi perhatikan, saudara, kalau menyanyikan ini, kita menyanyikan ini mah gampang. Ini yang menyanyikan ini, sekali menyanyi mati satu keluarga. Kita menyanyikan ini nggak terjadi apa-apa. Di sini ada kalau menyanyi ini langsung mati, enggak? Tidak ada. Nah, bagaimana mengikut Yesus itu? Kita buka 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Ayat 18 sampai 23 ini tentang menyangkal diri. Saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi kita kalau menjadi hamba, ketemu Tuhan yang bengis, kita juga harus tunduk. Sebab ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kemudian, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Perhatikan bahwa menyangkal diri itu menanggalkan diri kita, menanggalkan diri dari dalam diri kita. Kan yang sering menyusahi diri kita kan kitanya. Tentu kita masih mengingat istilah-istilah atau yang diposting di media sosial. Sebenarnya hidup itu tidak berat, yang berat gayanya. Betul? Kita kalau mau hidup normal aja, hidup tanpa gaya, sebenarnya simpel aja. Saya sudah beritahu, kami tinggal di Kaliwungu itu, di sana ada nasi rames porsi separuh, harganya 3.000. Kalau kami bertiga sehari makan nasi rames 3 kali sehari, 9 kali 3, 27.000 sehari, kali 30. Berapa itu? Oke lah, 900 plus gorengan. Amin. Bisa hidup. Lalu saya membaca postingan di Facebook, Lur, tolong doakan, ada ide apa enggak? Saya gajinya 4,5 juta sebulan, tapi tersiksa. Ya tersiksa lah. Masalahnya di mana? Gayanya. Sing abot kui gaya tok. Cobalah kalau misalnya baju saja maunya setiap hari ganti warna. Apalagi yang sering foto di Facebook kan, saya
memperhatikan, ada orang yang memperhatikan orang lain. Ini kalau foto di Facebook, kita setiap hari bajunya nggak pernah sama. Lalu saya sadar kalau saya 5 tahun di Facebook, baju saya itu tok. Bahkan saya pernah waktu itu kemana ya? Pas ke Kuala Lumpur kayaknya. Baju yang saya pakai adalah baju ketika saya ambil foto di imigrasi. Jadi foto baju saya itu ada di foto di paspor. Jadi waktu pemeriksaan di imigrasi itu, di imigrasi heran. Dia pikir, masa saya dari imigrasi langsung ke airport? Karena bajunya sama. 3 tahun kemudian bajunya sama, posting. Saya punya teman nih, aku kalau awal dulu tahu, kalau kota-kota mesti dia. Di sini pasti udah hafal kalau baju saya kota-kota. Karena baju saya kota-kota itu cuma 2, tapi dipakai terus. Nah, untungnya saya nggak mempermasalahkan itu. Kadang-kadang ya istri saya sih yang foto pas itu aja kayaknya bajunya itu tok. Nah, aku yang sadar, loh iya, nggak apa-apa. Kan gaya yang membuat kita hidup susah, betul? Nah, sekarang coba tanggalkanlah dirimu dari dirimu, karena yang menyusahi dirimu adalah dirimu juga. Enak loh kalau kita hidup Yesus yang hidup dalam diri kita, lalu diri kita dikesampingkan dulu. Itu enaknya rakaruan. Ada orang ngerasain kita nggak ngaruh. Kenapa? Orang kita udah nggak di situ. Kita mati terhadap diri sendiri. Amin. Ada orang memfitnah, kita nggak ngaruh. Apalagi saya misalnya dijelek-jelekan orang, ngapain tersinggung, memang jelek. Amin. Yang susah itu kan kita merasa ganteng, dan ada orang ngomong, katanya Pak Walbin itu nggak ganteng. Ya terserah, aku memang nggak ganteng kok. Coba bayangkan, udah jelek, pendek, hidup lagi. Kalau mati kan udah nggak masalah. Menyangkal diri, terus menanggalkan diri dari diri sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus. Nah, perhatikan ayat 24 ya. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada pertanyaan. Ini siapa? Yesus. Nah, sekarang ini siapa? Kita. Nah, kita yang mana? Ini. Kita yang ini. Kita yang sekarang. Kita yang sekarang. Oh, kita cek dulu. Kemudian kita ini juga sama. Sama. Lalu kamu siapa? Kita juga. Ya, ini maksudnya kita juga ya. Nah, kamu telah sembuh. Oke lah, ini belum kita cek siapa ini, tetapi yang kamu telah sembuh ini yang sering sekali meleset dimengerti oleh kebanyakan orang Kristen. Mereka merasa bahwa kamu telah sembuh maksudnya sakit sembuhnya, sakit kankernya sembuh, sakit hatinya sembuh, usahanya yang bangkrut disembuhkan, dipulihkan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apakah maksudnya seperti itu? Enggak. Termasuk atau enggak? Karena saya pun dulu mengira ini maksudnya itu. Kamu telah sembuh, maksudnya semua sembuhlah pokoknya. Dompetnya sembuh, pokoknya kalau dompetnya sembuh tinggal tumpang tangan, dalam nama Yesus dompetnya sembuh. Saudara, saya pernah ikut ibadah di salah satu daerah, itu di Riau.
dalam perjalanan pas hari Minggu, lalu kami singgah masuk gereja. Saudara tahu, pas khotbah Pak Pendetanya bilang begini, dia yakin sekali, saudara kalau didoakan dompetnya kosong, didoakan jadi berisi. Lalu dia suruh jemaatnya itu, siapa yang dompetnya kosong angkat. Waktu itu saya angkat juga, sama-sama kosong, sekarang juga kosong, saya angkat. Tetapi waktu itu saya tidak angkat, maksudnya karena menurut saya ini dukun atau apa, atau pesulap. Dia yakin bahwa kalau didoakan nanti pulang dompetnya penuh. Ini caranya piye? Kekristenan kok kayak mistis begitu? Lalu yang percaya saja, nggak percaya nggak usah. Ya udah, aku nggak percaya kebetulan. Ya, saya minta maaf karena waktu itu kami langsung pulang. Itu udah nggak benar. Salah satu juga waktu itu alasannya, kamu telah sembuh. Termasuk dompet yang sakit, kalau didoakan katanya kamu telah sembuh. Nah, coba kita cek, apakah sembuh yang dimaksud di sini adalah seperti itu? Itu ayat 25. Coba perhatikan, inilah yang dimaksud sembuh tadi. Sebab kata dikatakan kamu telah sembuh. Kan harusnya berhubungan dengan ini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi yang sembuh itu artinya kamu dulu sesat, saya dulu sesat, sekarang kembali menemukan jalan kebenaran, namanya sudah sembuh. Kalau masih sesat, ya belum sembuh. Amin. Amin. Ini sembuh artinya mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, digembalakan oleh Kristus yang adalah kebenaran. Kalau saudara belum mati terhadap dosa, itu belum sembuh. Oh, ngaku olahraga kok, iya tubuhmu sembuh, tapi engkau belum sembuh menurut firman Tuhan. Kenapa? Masih sesat. Nah, orang sesat itu cirinya seperti apa? Nah, kemarin aku kebetulan di Facebook ada orang menjual rica-rica kelinci di Kaliwungu. Karena harganya murah, saya pikir kok udah berbulan-bulan makanannya rames terus tuh. Isinya yang tempe, tahu, tapi kira mau sekali-sekali makan kelinci, mumpung murah. Karena kalau satenya itu 30, tapi kalau ricanya 15. Saya penasaran, ternyata kalau ricanya itu tulangan toh. Ya. Nah, yang ngantar itu udah saya beritahu, Geraha Raya 2 Blok C 149. Pak, nanti kalau nggak tahu tolong tanya. Pergilah dia sampai ke Geraha Raya 1. Lalu saya telepon, Pak, rumahnya sebelah mana? Loh, Bapak di mana? Ini di kantor pemasaran. Wah, kelewatan, mundur lagi, Pak. Karena dia orang Kaliwungu, nggak mau nanya. Karena nggak mau nanya, jalan-jalan tuh. Betul? Malu bertanya, jalan-jalan. Jadi orang Kristen yang belum menemukan kebenaran itu biasanya jalan-jalan. Sampai ketemu yang benar baru. Saya sesatnya puluhan tahun sih. Hidup untuk kebenaran. Nah, ketika ketemu kebenaran, mestinya hidupnya untuk kebenaran. Masa udah ketemu kebenaran hidupnya nggak benar? Malah lucu. Lalu sesudah hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kebenaran itu digembalakan oleh Kristus. Karena kebenaran itu bukan apa, tetapi siapa. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang yang ikut dengan aku pasti benar, pasti hidup, dan pasti benar. Kalau nggak hidup, nggak benar, pasti belum ikut Yesus.
Amin. Saudara, kalau ikut Yesus itu nggak usah bicara perut lah. Kita nggak usah bergumul tentang perut lah, capek. Yesus pernah bilang begini sama orang yang pergumulannya cuma perut. Kamu lihat nggak burung? Itu nggak punya ladang, pemalas lagi, nggak pernah nandur. Burung pemalas, nggak punya ladang, ujung-ujung makan. Yang dipanen punya siapa? Punya orang. Nah, itu kan burung. Kita nggak usah pula hidupnya kayak burung, nggak mau kerja. Kalau nggak kerja, kerjanya apa? Ngemis, minta belas kasihan. Makanya kalau datang sama Tuhan, Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya usahaku lancar, supaya urutannya itu supaya, dan semua berhubungan dengan hal fisik. Saya udah bosan bergumul tentang hal fisik, lalu saya lupakan. Masih hidup masih gaya juga kelihatannya. Soalnya sisa dulu masih ada, belum habis, belum. Makanya bisa ada batik keris, mahal ini. Soalnya belinya waktu dulu, pas COVID, hampir 2 tahun nggak pernah beli baju, untuk apa juga. Nah, gaya hidup Kristen itu menanggalkan dirinya, lalu hidup dalam kebenaran, kemudian digembalakan oleh kebenaran itu sendiri. Udah habis. Karena intinya hari ini adalah, kalau kita mau memiliki gaya hidup Kristen, kita harus menanggalkan diri kita setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena setiap hari manusia lamanya minta hidup. Dan seringkali kita memberikan pertolongan pertama kepada manusia lama. Ketika manusia lamanya help, kita langsung selamatkan lagi. Hiduplah manusia lamanya, egonya hidup lagi, sombongnya hidup lagi. Lalu diapain? Ya dimatikan lagi. Karena harus dilakukan setiap hari. Amin. Ini berat, saudara. Kalau saudara berharap pulang dari sini tiba-tiba rezeki nomplok, tiba-tiba rezekinya double portion, itu salah masuk. Berarti Pak, kalau ikut gereja ini mesti hidup susah. Yang bilang harus hidup susah itu siapa juga? Kalau kita ikut kebenaran itu, seharusnya kita yang memiliki harta kita, bukan harta kita yang memiliki kita. Tahu nggak bedanya? Kalau harta kita yang memiliki kita, ya kita tidak diatur oleh harta kita. Misalnya punya toko, larisnya hari Minggu. Bukan tokonya yang ditutup, gerejanya yang ditinggalin. Hanya contoh kecil saja. Misalnya dapat rezeki nomplok, beli mobil Pajero Sport terbaru. Biasanya kan Suzuki Carry nih. Kalau di Bandungan kadang-kadang pakai ganjel. Lalu karena punya mobil baru, wes toh jajal sih nang Bandungan. Pas hari Minggu, pas libur loh. Coba lihat, kalau harta yang memiliki kita, apalagi plus dikuasai oleh diri kita, komplit. Nah, itu susahnya berat, saudara. Jadi jangan mau. Gaya itu berat, biar mereka saja. Kita nggak perlu ikutan. Amin. Saya udah bosan hidup gaya, itu berat. Sekarang mari kita hidup untuk Tuhan saja. Simple. Yang penting ada makan, pakaian, wes.
Wong saya dari dulu biasanya beli baju aul-aul loh. Tahu apa aul-aul? Kalau di Medan namanya monja, monginsi di plaza, atau burjer, buru Jerman. Kalau di sini namanya aul-aul, baju bekas. Dulu saya kalau beli itu 15.000 dapat 3. Lalu supaya tidak kena penyakit, versi saya tak rebus, direbus lalu rendam rinso, pasti aman lah. Dan itu bermerek. Kembali tetap aja tuh somonya masih keluar dari bekas, yang penting bermerek, impor. Tapi setidaknya saudara, kita harus belajar dari sehari ke sehari, melepaskan doktrin atau salah didik yang puluhan tahun kita terima, bahwa kekristenan itu tentang berkat jasmani. Bukan itu. Kekristenan itu tentang berkat rohani, tentang pembentukan karakter kita semakin hari semakin seperti Kristus. Dan ini menolong saya setiap ketemu orang di Jawa Tengah ini, masih saja mereka tahu kalau saya orang Batak. Tapi beberapa di antara mereka akhirnya mereka sudah tahu kalau saya ini orang Batak yang sudah jinak. Bahkan ada yang mengatakan Pak Wal Bengkui Batak Solo. Karena ketok isi udah jinak. Ya insya Allah. Saya sedang belajar berjuang supaya tetap jinak, supaya tetap menjalankan apa yang Tuhan katakan. Jadi karena kita di sini semuanya sedang transisi, ibadah kita itu belum pure ibadah di SKI, karena kita semuanya masih belajar. Dan saudara pun pasti kadang-kadang kalau mendengar, oh gitu toh. Nah, jadi kita pelan-pelan nanti sampai pada titik di mana kita ya full speed lah kita belajar suara kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita pulang dengan pemahaman yang baru dan hidup dengan benar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur firman-Mu sudah disampaikan dan kami siap menerimanya, terlebih kami siap melakukannya. Kami mau menyangkali diri kami mau hidup dalam kebenaran, mengikuti Tuhan Yesus sebagai gembala kami, gembala jiwa kami. Dan puji Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.